Setelah siangnya bercerai dari suaminya, malamnya cewek ini tidur dan pas bangun, kaget banget, dia balik ke masa SMA. Awalnya dia bingung, tapi begitu sadar ini kesempatan kedua, dia langsung semangat. Kali ini dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama, suka sama orang yang salah. Dia ingat satu nama cowok ganteng, cerdas, dan 20 tahun ke depan bakal jadi bos besar. Dulu si wanita pernah nolak dia, tapi sekarang dia nggak mau lagi buang peluang. Begitu ketemu si cowok di lapangan sekolah, dia langsung nyamperin, senyumnya lebar, matanya tajam. Dia tahu kali ini dia harus jadi cewek cerdas, bukan cewek gengsian. Cowok ini tiap kali emosi langsung pingsan. Pas dicek ternyata otaknya ada benjolan dan umurnya tinggal sebulan lagi. Malamnya dia naik ke atap mau nyerah. Ketemu cowok lain yang hidup pakai tabung oksigen karena paru-parunya rusak. Mereka sama-sama nyerah sama hidup, tapi pas ngobrol jadi saling nyadar hidup mereka kosong banget. Sayangnya pas mulai nyambung si cowok langsung pingsan lagi. Besoknya dia nemu gudang rumah sakit yang isinya paket belanjaan pasien sekarat. Mereka borong banyak karena udah tahu nggak bakal ditagih. Dari situ dia ngajak si cowok tabung buat ngajuin pinjaman dan belanja besar-besaran sebelum ajal. Tapi baru tanda tangan si cowok tabung lepas oksigen, langsung megap-megap, gagal total deh rencana nakalnya. Di kelas ini, semua anak ditanya soal cita-cita mereka. Ada yang pengen jadi bintang, ada juga yang mau punya perusahaan besar. Tapi pas giliran bocil ini, dia bilang pengen jadi orang miskin. Dengar itu, semua temennya ketawa dong, karena dia emang kelihatan sederhana, gak punya laptop kayak yang lain. Tapi bocil ini tetap tenang. Dia bilang, ayahnya pernah bilang, asal jujur, gak suka bohong, gak suka ribut, dan rajin belajar, orang miskin juga bisa dihormati. Nah, kali ini gak ada yang ketawa. Suasana jadi hening. Waktu bocah ini ngelihat mainan dogi lucu di toko, dia ngotot banget minta dibeliin. Tapi dia dan ayahnya bukanlah orang yang berada. Ayahnya jelas gak mampu buat beliin. Pas pulang, dia nyesel karena ngerasa udah nyusahin. Malamnya, tiba-tiba dari balik tumpukan barang rongsokan muncul benda aneh. Bentuknya bulat hijau, bisa nyala, dan ternyata itu adalah mainan dari luar angkasa. Bocah ini senang bukan main, bawa ke sekolah, tapi malah dibully sama anak kaya yang bilang kalau itu cuma sampah. Tapi yang mereka nggak tahu itu bola luar angkasa yang bisa menolong siapa saja. Ada cowok yang pura-pura jadi pacar cewek kampus, padahal cuma ngincer harta keluarga si cewek. Nah, cewek baik hati ini tahu semua itu. Dia kerja sama mantannya, pura-pura deketin si cowok jahat. Pas pesta dansa, si cewek pura-pura manis dan si mantan datang bawa semua mantan si cowok jahat. Semua kebusukan si cowok jahat kebongkar di depan umum. Cewek yang ditipu langsung mutusin dia dan semua orang yang lihat pun bersorak. Dan si cewek baik hati senyumnya puas banget. Ada cowok pura-pura jadi pacar cewek kampus buat ngincer hartanya. Si cewek yang baik hati ini tahu semuanya, lalu kerja sama mantannya buat jebak si cowok. Pas pesta dansa, semua mantan si cowok jahat dibawa, semua kebusukannya kebongkar di depan umum. Cewek yang ditipu langsung mutusin dia dan semua orang bersorak. Tapi cowok itu nggak terima dipermalukan. Dia mulai nguntit si cewek. Suatu malam dia nyoba nyakitin si cewek pas pulang sendirian. Untungnya cowok yang disuka si cewek muncul dan langsung hajar si cowok jahat. Si cewek pun akhirnya selamat. Seorang pria siap latihan nembak, gayanya udah keren banget nih, kayak pro. Pas tembak pertama, meleset ke samping. Pelatih yang tadinya semangat mulai ragu. Tembak kedua meleset lagi, tepat di bawah tembakan pertama. Pelatih makin skeptis, tapi pas tembak ketiga langsung tepat di bullseye, dapat nilai tertinggi. Si pelatih kaget, ternyata dua tembakan meleset tadi sengaja dibuat untuk bikin lubang di kertas supaya bisa dijepit di map tanpa pembolong. Mana pas banget lagi di penjepit kertasnya. Si pelatih kaget banget dan juga sadar ternyata pria ini emang udah jago banget nembak dan gak bisa diremehin. Cowok ini punya penyakit aneh, tiap kali emosi dia langsung pingsan. Bahkan pas nyetir atau ngobrol biasa dia bisa tumbang. Pas dicek ternyata ada benjolan di otaknya dan umurnya tinggal sebulan. Belum sempat cerita ke siapa-siapa dia udah pingsan lagi dan bangun-bangun udah sendirian di rumah sakit. Malamnya dia naik ke atap mau nyerah sama hidup, tapi di sana ada seorang cowok juga yang hidup pakai tabung oksigen karena paru-parunya rusak. Mereka sama-sama udah nyerah, tapi pas ngobrol mereka sadar hidup mereka selama ini kosong banget. Sayangnya pas suasana mulai nyambung, si cowok malah pingsan lagi.
Bocil ini pertama kali lihat es krim aneh pas buka kulkas. Soalnya malam-malam dia ngeliat sendiri es krim itu gerak pelan, tapi dia diam aja. Besok paginya kakaknya mau makan es krim itu dan si bocil langsung panik nyoba ngelarang, tapi ibunya malah nyuruh ikut nyobain. Karena nolak nih, akhirnya si kakak makan semuanya. Si bocil pun bilang soal es krim yang gerak, tapi nggak ada yang percaya. Karena frustasi, dia langsung banting sisa es krim itu ke lantai dan lari keluar rumah. Bocil ini dikejar keluarganya karena keluarganya udah dikuasai es krim hidup yang jahat. Untung ada pria penyelidik ini yang sadar ada yang gak beres. Soalnya dia juga udah curiga sama es krim itu dari lama. Dia pun pergi ke daerah asal es krim itu bareng asistennya. Si bocil juga ikut, tapi dia ketiduran dan ditinggal di pesawat. Sementara itu si penyelidik dan asistennya diajak keliling pabrik es krim, tapi semuanya kelihatan normal. Baru pas malam di penginapan, kejadian aneh mulai muncul. Saat si penyelidik lagi tidur, es krim itu tiba-tiba keluar dari bantal dan langsung nempel di mukanya. Asistennya kaget dan langsung nyiramin alkohol ke es krim itu dan bakar pakai korek. Es krim itu akhirnya copot. Bocil ini kaget banget pas lihat es krim di kulkasnya bisa gerak pelan. Dia kasih tahu keluarganya, tapi nggak ada yang percaya. Malah makin parah, keluarganya jadi kecanduan tiap hari makan es krim terus. Bahkan ibunya bilang es krim lebih sehat dari buah. Si bocil tetap yakin es krim itu hidup, tapi makin dilawan, dia makin dipaksa. Akhirnya dia pura-pura nurut. Es krim dia bawa ke atas, lalu dibuang ke toilet. Biar nggak ketahuan, dia ganti pakai busa cukur di gelas. Pas makan malam, dia acting makan, tapi dia langsung muntah karena pedas banget. Ayahnya curiga, nyoba gelasnya dan ngamuk. Si bocil lari dan untungnya ada orang misterius yang tiba-tiba muncul dan nyelamatin dia. Setiap kali dia ketawa, marah, atau panik dikit aja, cowok ini langsung pingsan. Padahal lagi nyetir, lagi makan, bahkan lagi ngobrol pun dia bisa tumbang. Dan itu bukan kelakuan aneh, tapi penyakit beneran. Pas dicek ke dokter, ternyata ada benjolan di otaknya dan umurnya tinggal sebulan. Belum sempat ngomong apa-apa, dia malah pingsan di depan dokter. Bangun-bangun udah diinfus sendirian tanpa keluarga. Rumah sakit pun akhirnya siapin ruangan buat dia nunggu ajal. Karena hidupnya tinggal 1 bulan lagi karena sakit, cowok ini dan temennya nekat masuk mall yang lagi promo belanja tanpa bayar. Dia ambil barang mahal, dijual ke tukang rongsokan. Duitnya diputar buat sewa mobil, modif, terus dijual lagi. Akhirnya duitnya makin numpuk, nyampe puluhan juta. Dia bareng temennya akhirnya sewa mobil balap keliling kota sambil bikin vlog. Videonya malah viral, rame yang nonton. Dia kepikiran anaknya yang udah lama gak ketemu. Dia cari sampai keluar negeri, tapi mantannya ternyata udah nikah lagi dan anaknya dibawa pergi. Dia jadinya patah hati, tapi dia tetap nekat ngasih kado buat anaknya. Cowok ini tiap kali emosi, dia langsung pingsan. Dokter bilang ada benjolan di otaknya dan umurnya tinggal sebulan lagi. Di atap rumah sakit, dia ketemu cowok lain yang hidup pakai tabung oksigen. Tapi pas ngobrol, malah saling nyadar hidup mereka hampa banget. Sayangnya pas suasana mulai hangat, si cowok langsung pingsan lagi. Besoknya, dia nemu gudang penuh paket. Ternyata belanjaan pasien sekarat yang nggak bisa bayar. Mereka jadi dapat ide nakal, ngajuin pinjaman buat belanja besar-besaran. Tapi gagal, soalnya si cowok tabung lepas oksigen pas tanda tangan. Dia langsung megap-megap. Mereka nggak nyerah, lanjut masuk mall yang lagi promo belanja tanpa bayar. Ambil barang mahal, dijual ke tukang rongsokan. Duitnya diputer buat sewa mobil, modif, terus dijual lagi. Nah, duit mereka malah makin numpuk, nyampe puluhan juta. Saking senengnya, mereka sewa mobil balap keliling kota sambil bikin vlog. Tapi pas lagi ngebut, si cowok pingsan di setir. Mobil hampir nabrak. Ada cowok rambutnya ikal ke atas, datang ke salon karena bosan sama model rambutnya. Tapi pas mau disemprot air, dia ragu. Ternyata dia pengen rambutnya kayak di majalah yang dia bawa. Si tukang salon bingung, belum pernah bikin model kayak gitu. Akhirnya dia kasih permen aja ke si cowok. Pas dimakan, kepala si cowok goyang-goyang cepet sendiri. Sampai rambutnya tiba-tiba langsung berubah jingkrak-jingkrak sesuai model di majalah. Walau si cowok pusing, tapi dia happy. Rambutnya sesuai yang dia inginkan. Dan kerjaannya si bapak tukang salonnya jadi kelar juga tanpa gunting sama sekali.
Dua pencuri ini masuk rumah dengan gampang banget karena penjaganya tidur pules. Satu keluarga juga lagi lelap. Bahkan yang tidur di ruang tamu pun gak sadar pencuri itu lewat di atas mereka. Si pencuri sukses buka lemari berisi perhiasan dan uang. Mereka seneng banget, ngerasa bentar lagi jadi kaya. Tapi sebelum cabut, mereka nemu permen di dalam lemari. Karena girang, dimakan aja tuh permen. Pas udah di mulut, tiba-tiba mulut mereka bunyi nyegrak. Pemilik rumah langsung bangun dong dan mereka ketangkep. Ternyata permen itu emang jebakan, dimasukin biar tahu kalau ada pencuri. Pencuri pasti nggak tahan nggak makan dan langsung ketahuan deh. Barang berharganya pun jadinya selamat. Tengah malam ada pria yang naik sepeda ke minimarket. Pas sampai, dia parkir sepedanya di samping toko. Dia masuk, ambil kopi, bayar, terus keluar lagi. Lagi asik minum kopi sambil jalan ke tempat sepedanya. Sepeda yang dia parkir udah nggak ada. Ternyata dicuri orang. Dia cuma bisa bengong, bingung, mikir gimana caranya dia pulang. Ada seorang kakek yang udah sekarat, tiduran lemah di ranjang. Anak pertamanya buru-buru nyodorin kertas warisan. Isinya suruh si kakek nulis pembagian harta buat anak-anaknya. Padahal si kakek ini udah megap-megap, tapi masih dipaksa nulis juga. Yang bikin kesel, si anak pertama ini nulis jatah dia paling gede dari semuanya. Udah selesai ditulis, dia jalan ke arah jendela sambil senyum-senyum. Lihat lagi angka warisannya. Lagi seneng-senengnya, tiba-tiba rintik hujan dari jendela nyiprat ke kertas itu. Pas banget nyipratnya di bagian nominal warisan dia. Dia panik, buru-buru ngelap pakai tangan. Bukannya bersih, malah luntur. Nominalnya hilang, yang tersisa cuma angka 0 doang. Dan detik itu juga si kakek beneran meninggoy. Ya udah deh, nggak bisa ditulis ulang. Anak pertama cuma bisa melongo. Warisan impian langsung bubar jalan. Pria ini mau goreng telur banyak, awalnya lancar, tapi pas telur ketiga, aneh banget telurnya nggak bisa dipecahin. Dia udah coba pukul ke wajan, panci, sampai palu, tetep nggak retak. Malah telurnya mental, ngebolongin teko. Dia kaget kok bisa telur sekuat ini. Akhirnya dia penasaran, terus ngeliat ini telur ayam siapa. Ternyata induknya makan makanannya ditaruh di wadah lem super kuat. Pantes aja telurnya kuat dan keras kayak batu. Ada-ada aja ya. Cewek ini bareng dua temennya jalan kaki ke acara kampus. Semua pakai hak tinggi. Pas lagi gaya-gayaan, tiba-tiba ada jalan turunan curam banget. Temennya pada ragu, tapi si cewek sok pede turun duluan. Baru setengah jalan, sepatunya mulai selip. Jalannya makin ngebut, nggak bisa direm. Pas hampir jatuh, tiba-tiba cowok yang dia suka muncul dan nangkep dia. Si cewek gemeter, tapi si cowok tetap cool nih. Padahal dalam hati si cowok juga panik. Sejak kejadian itu, mereka makin dekat dan si cewek sadar cowok itu bukan cuma ganteng, tapi juga diam-diam pelindung sejatinya.